Baik, di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul English for Specific Purpose atau ESP. Penulisnya Tom Hudson dan Alan Waters. Jadi pada bagian bab 1 ini menjelaskan asal ESP. Jadi yang pertama, tuntutan dunia baru yang berani. Jadi pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 menandai era ekspansi yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam kegiatan ilmiah, teknis, dan ekonomi dalam skala internasional. Nah, ekspansi ini menciptakan dunia yang bersatu dan didominasi oleh dua kekuatan, yaitu teknologi dan perdagangan, yang dalam kemajuannya yang tiada henti segera menimbulkan permintaan akan bahasa internasional. Karena berbagai alasan, terutama kekuatan ekonomi Amerika Serikat pasca perang, peran ini jatuh ke tangan Inggris. Jadi, bahasa Inggris adalah kunci uang internasional, teknologi dan perdagangan, dan menjadi bahasa teknologi dan perdagangan internasional yang diterima. Kemudian, tercipta generasi baru pelajar yang tahu secara spesifik mengapa mereka belajar bahasa. Yang kedua ini tuh revolusi dalam linguistik. Jadi bersamaan dengan berkembangnya penggunaan bahasa Inggris untuk kebutuhan tertentu, hal itu juga mempengaruhi pembelajaran bahasa itu sendiri. Jadi tujuan ilmu linguistik ini tuh hanya untuk penggunaan bahasa yang dikenal dengan grammar. Namun seiring berjalannya waktu, studi awal mulai menemukan bahwa penggunaan bahasa secara gramatikal sebenarnya berbeda dengan penggunaan di kehidupan nyata. Salah satu contohnya adalah cara kita berbicara dan menulis bahasa tersebut. Jadi yang ketiga ini fokus pada pembelajar. Nah, peserta didik dipandang memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda, yang akan memiliki pengaruh penting pada motivasi belajar mereka. Nah, ini semua memberikan dukungan kepada pengembang kursus di mana relevansi dengan kebutuhan dan minat pelajar adalah yang terpenting. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa relevansi yang jelas dari kursus bahasa Inggris dengan kebutuhan mereka akan meningkatkan motivasi belajar dan dengan demikian membuat pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih cepat. Pertumbuhan ESP ini tuh disebabkan oleh kombinasi 3 faktor penting, yaitu perluasan permintaan bahasa Inggris untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan tertentu di bidang linguistik dan psikologi pendidikan. Ketiga faktor ini tampaknya menunjukkan perlunya peningkatan spesialisasi dalam pembelajaran bahasa. Pada bagian bab 2 ini menjelaskan perkembangan ESP. Nah, ada 3. Yang pertama, analisis register, analisis retoris atau wacana, dan terakhir analisis situasi target. Nah, analisis register ini analisis fitur, gramatikal, dan leksikal dari bahasa yang digunakan untuk tujuan tertentu atau dalam pengaturan sosial tertentu. Jadi konsep ini tuh berasal dari prinsip ESP bahwa bahasa Inggris dari suatu ilmu tertentu berbeda satu sama lain dalam hal fitur gramatikal dan leksikal register. Dengan analisis register, dosen atau guru bisa menghasilkan silabus yang memberikan prioritas tinggi pada bentuk bahasa yang akan ditemui siswa dalam pembelajaran sains mereka, dan pada gilirannya akan memberikan prioritas rendah pada bentuk yang tidak akan mereka temui. Yang kedua, pada analisis retoris ini tuh tahap perkembangan kedua mengalihkan perhatian ke tingkat di atas kalimat, atau karena ESP menjadi terlibat era dengan bidang wacana atau analisis retoris yang muncul ini berfokus untuk memahami bagaimana kalimat digabungkan dalam wacana. Kemudian pada bab 3 ini menjelaskan pendekatan bukan desain, produk dan kursus. Jadi secara umum pengajaran bahasa adalah disiplin yang sangat
kompleks. Menganalisis cabang pohon ISP, kita dapat melihat 3 subkategori utama, yaitu IST, bahasa Inggris untuk Sains Teknologi, IBI atau bahasa Inggris untuk Bisnis dan Ekonomi, dan ISS, bahasa Inggris untuk Ilmu Sosial. Nah, selanjutnya ini masing-masing kategori ini masih dibagi lebih jauh lagi, yaitu IAP atau bahasa Inggris untuk keperluan akademik, dan EOPO sebenarnya lebih tinggi dari IAP, yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan kepentingannya, tetapi ini mengacu pada fakta bahwa IOP dapat lebih diverifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerja individu. Pohon ILT ini tuh tentu saja tidak menyarankan bahwa setiap tingkatan pohon harus dianggap lebih penting daripada yang lain. Kemudian selanjutnya pada bab 4 ini tentang deskripsi bahasa, tata bahasa klasikal atau tradisional. Jadi deskripsi bahasa Inggris dan bahasa lainnya didasarkan pada tata bahasa dari bahasa klasik, Yunani, dan Latin. Deskripsi ini didasarkan pada analisis peran yang dimainkan oleh setiap kata dalam kalimat. Bahasa dideskripsikan dengan cara ini hanya untuk bahasa klasikal, dan bahasa klasikal adalah bahasa berbasis kasus di mana fungsi gramatikal dari setiap kata dalam kalimat diperjelas dengan menggunakan infleksi yang sesuai. Gengsi bahasa klasik kuno memastikan kelangsungan bentuk deskripsi ini, bahkan setelah bahasa Inggris kehilangan sebagian besar penanda kasusnya dan menjadi bahasa berbasis untuk kata. Selanjutnya pada bagian bab 5 ini menjelaskan teori belajar. Nah, jadi yang pertama itu behaviorisme atau belajar sebagai pembentuk kebiasaan. Nah, jadi di sini tuh teori pembelajaran pertama oleh Pavlov di Uni Soviet dan Skinner di Amerika Serikat. Dalam teori ini dikatakan bahwa belajar adalah proses koneksi dari pembentukan kebiasaan dan diberi nilai oleh kualitas tindakan yang seiring dilakukan dari respon stimulus secara tertentu menerus. Kemudian yang kedua yaitu berpikir secara aktivitas yang diatur oleh aturan. Nah, dari metode audiolingual terdapat bukti empiris yang cukup banyak di antara guru bahasa karena metode tersebut kurang memberikan yang terbaik. Jadi alasan mereka berargumen karena dalam proses pembelajaran bahasa, peserta didik ini masih menerjemahkan sesuatu, menanyakan aturan bahasa, menemukan hal yang berulang-ulang, dan kadang gagal mempelajari sesuatu padahal sudah berkali-kali mereka pelajari. Nah, yang terakhir ini kode kognitif atau peserta didik sebagai makhluk yang berpikir. Dalam teori kognitif, pembelajaran adalah proses di mana peserta didik mencoba memahami data. Nah, belajar juga dapat diartikan bahwa pelajar telah berhasil memaksakan suatu interpretasi atau pola yang bermakna pada data. Dengan kata lain, kita belajar dengan berpikir dan berusaha memahami apa yang kita lihat, kita rasakan, dan didengar. Dalam teori kognitif ini, teknik dasar pengajar yang biasa digunakan adalah tugas pemecahan masalah. Pada bagian bab 6 ini menjelaskan analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan adalah proses yang kompleks, melibatkan lebih dari sekedar apa yang dilihat yang harus dilakukan pelajar dalam situasi sasaran. Nah, yang terpenting, kami telah mencoba untuk menekankan bahwa kebutuhan situasi target dalam pembelajaran harus diperhitungkan, karena analisis kebutuhan situasi target dan kebutuhan pembelajar
harus diperhitungkan. Analisis situasi target dan dapat memberi tahu kita apa yang dilakukan orang dengan bahasa. Nah, yang juga perlu kita ketahui adalah bagaimana orang belajar melakukan apa yang mereka lakukan dengan bahasa. Kemudian, dengan kata lain, pendekatan yang berpusat pada pembelajaran membutuhkan analisis. Pada bagian bab 7 menjelaskan tentang pendekatan untuk desain kursus. Nah, jadi desain kursus ini adalah proses di mana data mentah tentang kebutuhan pelajar diinterpretasikan untuk menghasilkan rangkaian pengalaman belajar mengajar yang terintegrasi. Nah, tujuannya dari desain kursus adalah untuk menuntun pelajar ke tingkat pengetahuan tertentu. Nah, dalam istilah praktek, ini memerlukan penggunaan informasi teoritis dan empiris yang tersedia untuk menghasilkan silabus. Nah, untuk memilih, mengadaptasi atau menulis materi sesuai dengan silabus, untuk mengembangkan metodologi untuk mengajarkan materi tersebut, dan untuk menetapkan prosedur evaluasi yang digunakan untuk kemajuan menuju tujuan yang ditentukan dan diukur. Nah, mungkin ada banyak pendekatan berbeda untuk desain kursus ISP karena ada desainer kursus. Namun, kami dapat mengidentifikasi 3 jenis utama desain kursus, yaitu yang pertama, desain kursus yang berpusat pada bahasa. Dan kedua, desain kursus yang berpusat pada keterampilan. Dan yang terakhir, pendekatan yang berpusat pada pembelajaran. Pada bagian bab 8 ini menjelaskan silabus. Nah, silabus ini ada beberapa macam. Yang pertama, silabus evaluasi. Nah, silabus semacam ini akan paling dikenal sebagai dokumen yang diturunkan oleh kementerian atau badan pengatur lainnya. Ini menyatakan apa yang akan diketahui oleh pelajar yang berhasil pada akhir kursus. Yang kedua yaitu silabus organisasi. Nah, silabus organisasi ini menyatakan urutan pembelajarannya. Ini paling familiar dalam bentuk halaman konten buku teks. Nah, silabus organisasi berbeda dengan silabus evaluasi karena silabus mengandung asumsi tentang hakikat pembelajaran serta bahasa karena dalam mengorganisasi butir-butir dalam silabus. Nah, silabus organisasi ini adalah pernyataan implisit tentang sifat bahasa dan pembelajaran. Yang terakhir ada silabus material. Nah, orang pertama yang menginterpretasikan silabus biasanya adalah penulis materi. Jadi, di sini mendapatkan silabus jenis ketiga, kita silabus material. Dalam bahan penulisan, penulis menambahkan lebih banyak asumsi tentang sifat bahasa, pembelajaran bahasa, dan penggunaan bahasa. Nah, penulis memutuskan konteks di mana bahasa akan muncul, bobot relatif dan integrasi keterampilan, jumlah dan jenis latihan yang akan dihabiskan untuk aspek bahan apapun, tingkat daur ulang atau revisi. Pada bab 9 ini tentang evaluasi materi. Nah, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi tentang evaluasi materi ini. Nah, yang pertama, saya mengamati evaluasi materi sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan desain mata kuliah. Yang kedua, proses evaluasi harus sistematis. Yang ketiga, proses evaluasi paling baik dilihat sebagai latihan yang cocok, menyesuaikan kebutuhan yang telah dianalisis dengan solusi yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah ini dapat menghemat banyak duplikasi upaya dengan memungkinkan mengungkapkan materi yang dapat menyediakan semua atau sebagian dari kebutuhan materi pembelajaran. Pada bab 10 ini tentang bahan desain. Yang pertama, fokus konten. Nah,
Jadi sebelumnya kita harus fokus ke konten apa yang akan didesain. Nah, yang kedua yaitu fokus bahasa. Nah, tujuannya adalah untuk memungkinkan pelajar menggunakan bahasa, tetapi tidak adil memberikan tugas dan aktivitas komunikatif kepada pelajar yang mereka tidak memiliki pengetahuan bahasa yang cukup. Dalam fokus bahasa, pelajar memiliki kesempatan untuk belajar bahasa. Yang terakhir ada tugas. Nah, tujuan utama dari pembelajaran adalah penggunaan bahasa. Jadi, materi harus dirancang untuk mengarah pada tugas komunikatif di mana peserta didik menggunakan konten dan pengetahuan bahasa yang telah mereka bangun melalui unit. Di bab 11 tentang sifat metodologi. Nah, ketika berbicara tentang metodologi tertentu, yang kami maksud adalah semua aspek bahasa dari membaca artikel yang rumit hingga membuat presentasi. Menurut Hudson dan Waters pada tahun 1987 menyatakan bahwa tidak ada metodologi khusus untuk ISP. Nah, prinsip yang sama berlaku dengan metodologi ILT secara umum. Nah, dapat diperdebatkan apakah ada metodologi khusus untuk ISP. Yang dia alami adalah bahwa mengetahui metodologi bahasa Inggris umum tidak membuat seseorang guru berhasil dalam teknik yang diterapkan guru di kelas. Nah, sebagai contoh, jika guru tidak terbiasa dengan mata pelajaran khusus seperti tanur sembur atau pembangkit listrik, dia tidak akan bisa menyiapkan bahannya sendiri atau masalahnya tidak selalu mungkin menemukan materi apa yang ingin dia gunakan selama kursus di buku itu. Pada bab terakhir yakni bab 12 tentang evaluasi. Nah, evaluasi dapat memenuhi dua fungsi yaitu penilaian dan umpan balik. Penilaian adalah masalah mengukur apa yang sudah diketahui peserta didik. Nah, tetapi setiap penilaian juga harus memberikan umpan balik positif untuk menginformasikan guru dan peserta didik tentang apa yang masih belum diketahui sehingga mereka memasukkan penting untuk isi dan metode pekerjaan di masa depan. Nah, fakta bahwa sebagian besar pelajar ISP adalah orang dewasa. Tidak ada alasan mengapa penggunaan teks untuk pendidikan tidak boleh dilakukan lebih jauh, dengan pelajar menjadi semakin terlibat dalam memberikan umpan balik kepada diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka, dan berbagai keputusan tentang prosedur yang paling tepat untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya tentang buku English for Specific Purpose atau ISP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.